1004 akan mewawancarai Bapak Ari Adriana sebagai Lurah Duren Mekar. Suku apa saja yang berasal di Kelurahan Duren Mekar? Kebanyakan suku Betawi, suku Jawa, suku Madura juga ada, Sunda juga ada, dan ada yang juga dari Papua, Kalimantan. Jadi sudah bisa dikatakan wilayah Duren Mekar sudah diisi oleh berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Bagaimana sejarah berdirinya Duren Mekar? Kelurahan Duren Mekar berdirinya bulan Juni tahun 1988 yang merupakan pemekaran dari wilayah Kelurahan Duren Seribu. Siapa tokoh pahlawan dari Duren Mekar? Kiai Haji Suhaimi yang namanya diabadikan di jalan pusatnya Duren Mekar. Selain itu juga karena Duren Mekar merupakan wilayah santri, kebanyakan ulama-ulama banyak berasal dari sini. Kayak seperti Kiai Haji Idom Kiswini, Kiai Haji Ma'rufuddin, Kiai Haji Misbahuddin, Kiai Haji banyaklah ulama-ulama yang ada di Kelurahan Duren Mekar. Tokoh-tokoh Jawara juga banyak dari Duren Mekar seperti Mandor Jaharun dan lain-lain itu. Siapa saja kepala desa pertama sampai saat ini? Kalau kepala desa yang pertama itu kita masih bergabung di Duren Seribu, yaitu Bapak Haji Arsin Sasmita. Kemudian juga berlanjut ke Bapak Titik Samya Laksana. Terus juga berganti lagi kepada Bapak TB Acep Saifuddin. Terus juga ganti lagi ke Bapak Sanudin. Sempat juga ada Pak TB Adung jadi PLT kepala desa. Dan pertama kali Duren Mekar jadi masuk ke wilayah kota administrasi Depok, lurah pertamanya itu Bapak Haji Madhotib. Terus ganti lagi ke Bapak Mustaqim, dari Bapak Mustaqim ke Bapak Ujang Salahuddin, dari Ujang Salahuddin ke Pak Muhammad Sahal, dari Pak Muhammad Sahal ke Pak Yadi, terakhir Pak Sadar, dari Pak Sadar ke Pak Suhendar, baru ke saya, Pak Ari. Apa saja prestasi yang sudah diraih oleh Kelurahan Duren Mekar? Kelurahan Duren Mekar meraih peringkat pertama untuk PBB tahun 2024 tingkat Kota Depok. Terus juga dalam bidang kesehatan dan PKK kita juara umum Jambore PKK tingkat kecamatan. Terus juga kita juara 2 lomba hatinya PKK tingkat Kota Depok di Posyandu Tamelin RW 09. Terus juga kita kalau dari olahraga jadi juara poli tingkat kecamatan. Terus juga Kelurahan Duren Mekar itu salah satu kelurahan yang penurunan angka stuntingnya cukup tinggi melalui program-program yang digalakkan oleh pemerintah. Bagaimana perkembangan teknologi di sekitar Kelurahan Duren Mekar? Wilayah Kelurahan Duren Mekar sekarang sudah juga banyak tersedia WiFi di tiap RW, WiFi gratis. Jadi perkembangan teknologi kita juga sudah tidak tertinggal ya, karena banyaknya masuknya berbagai fasilitas-fasilitas internet sampai ke rumah-rumah warga. Yang pertama, kita peningkatan infrastrukturnya kita, kondisi-kondisi jalan kita perbaiki, saluran-saluran air yang mampet kita perbaiki sehingga tidak ada lagi genangan air, banjir dan lain-lain. Terus juga kesehatan masyarakat kita tingkatkan, terutama dalam hal ini penurunan angka-angka stunting, apalagi sekarang menunjang programnya pemerintah pusat, yaitu adanya makan gratis buat tradisi dan adat yang masih dipakai warga sekitar. Misalkan rampak bedug itu kita masih ada, marawis, rebana, itu hampir semua wilayah di Duren Mekar tradisi itu masih ada. Terus juga kalau ada yang meninggal masih ada takjiahan, tahlilan, itu juga kita masih pegang erat. Adanya pidyahan juga kalau mau bulan puasa, ziarah kubur, itu tradisi-tradisi baik yang masih kita jaga sampai saat ini. Berapa luas wilayah desa Duren Mekar?
Jadi Kelurahan Duren Mekar memiliki luas 191 hektar atau 1,91 km persegi. Apakah Duren Mekar ada potensi wisata atau produk unggulan? Ya, jadi kalau untuk wisata di Duren Mekar rencananya kita akan mengembangkan nantinya ke depan ada agroedumina wisata di sini di Balai Benih Ikan. Bagaimana kondisi jalan dan akses transportasi di sekitar Duren Mekar? Kalau kondisi jalan di Duren Mekar, alhamdulillah dengan adanya dana kelurahan, hampir semua jalan-jalan di Kelurahan Duren Mekar sudah dalam kondisi baik ya. Hampir setiap jalan-jalan kecil pun minimal sudah paving block atau sudah diaspal. Cuma memang ada beberapa kondisi jalan yang jalan agak besar itu yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah kota yang memang kondisinya sudah ada yang berlubang. Dan itu pun kita akan antisipasi, kita akan lakukan pemeliharaan ke depannya sehingga bisa dikatakan kalau kondisi jalan di Duren Mekar sudah termasuk baik. Apakah di lingkungan ini pernah ada masalah lingkungan seperti banjir dan lain-lain? Ya, jadi kalau di Duren Mekar ada 2 wilayah yang rawan darurat bencana alam, yaitu di RW 07 Sawangan Elok sama di RW 05 Perumahan BSI. Karena dia ada di bantaran Kali Angke. Jadi kalau debit air Kali Angke sedang banyak, kemungkinan besar banjir. Apakah ada rencana pembangunan atau inovasi yang nggak akan dilakukan dalam waktu dekat? Pak, rencana pembangunan atau inovasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat yaitu kaitan dengan pembangunan wilayah agroedumina wisata yang akan ada di wilayah Duren Mekar, yaitu di sebelahnya Balai Benih Ikan. Apa yang membedakan Provinsi Jawa Barat dengan provinsi lain di Indonesia dari segi budaya, sejarah, atau karakteristik lokal? Kalau di Provinsi Jawa Barat itu orang Jawa Barat bisa jadi orang Betawi, bisa jadi orang Jawa, bisa juga jadi orang Sunda. Itu karakteristik yang menurut saya nggak ada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Bagaimana masyarakat Jawa Barat menjaga kekhasan identitas mereka di tengah perkembangan zaman? Misalkan memasukkan kurikulum ilmu-ilmu kesenian Jawa Barat untuk menjaga kekhasan dari masyarakat Jawa Barat. Misalkan adik-adik di sekolah ada pelajaran muatan lokal atau bahasa Sunda. Apa upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayahnya? Kayaknya dengan bantuan dana-dana pendidikan. Kalau untuk pendidikan yaitu dana BOS ada. Tapi untuk Provinsi Jawa Barat kaitan dengan kesehatan pun dia adanya bantuan-bantuan juga, alat-alat kesehatan untuk kita disalurkan kepada puskesmas atau kepada dinas kesehatan yang ada di pemerintah kota. Bagaimana perkembangan industri kreatif dan UMKM di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir? Perkembangannya sekarang sudah adanya teknologi dalam hal ini kayak adik-adik mau belanja misalkan punya toko daring di Shopee, Tokopedia atau Akulaku. Nah, teknologi ini yang sekarang banyak dimanfaatin oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan produk-produknya. Bagaimana tingkat pencapaian program pembangunan dan pemeliharaan kantor dan gedung milik desa? Kemarin tahun 2024 Kelurahan Duren Mekar punya kantor baru nih yang sekarang ada tempati. Sedangkan kita juga ada gedung di bawah juga satu kantor lama kita, dan ini akan kita rubah dulu fungsinya. Nanti kita sepakati dengan masyarakat untuk apa, baru kita akan rapihin untuk apa ke depannya. Permasalahan apa yang sering dihadapi oleh masyarakat? Permasalahannya itu tingkat kejahatan. Jadi kayak masalah pencurian kendaraan, pencurian rumah, terus juga tawuran. Apa yang mendorong Bapak untuk menjadi lurah? Memajukan wilayah kampung sendiri kan. Dan misi Bapak untuk menjadi lurah? Menjadikan Duren Mekar wilayah yang maju, sejahtera gitu. Dan religius. Intinya salah satunya ya saya misalnya sudah tidak ada lagi jalan-jalan berlubang di wilayah Duren Mekar. Terus wilayah Duren Mekar memiliki fasilitas pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA negeri
sampai saat ini kan Duren Mekar belum punya SMP negeri dan SMA negeri. Kalau SD negeri udah banyak, kalau swasta juga udah ada. Itu salah satu misinya. Yang ketiga juga keinginan wilayah Duren Mekar juga punya puskesmas sendiri, punya puskesmas Duren Mekar. Yang keempatnya juga wilayah Duren Mekar jadi wilayah religius. Dalam hal ini ya adanya misalnya pesantren. Apa program yang telah dilakukan oleh DPR terhadap desa ini? Program-program yang telah dilaksanakan di desa ini salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini yaitu melalui beberapa pelatihan kemarin. Adanya pelatihan, misalnya pelatihan servis AC, adanya pelatihan kecantikan, terus ada pelatihan juga pemilahan sampah. Itu kalau kegiatan-kegiatan pemberdayaan deh. Sama kemarin juga ada pelatihan urban farming nih buat adik-adik yang kecil-kecil ini, jadi belajar bertani sejak kecil. Nah, itu program-program. Kalau sarana prasarana, program-programnya salah satunya tadi adanya ngaspal jalan tuh, jalan-jalan yang berlobang, drainase air, pemasangan PJU. Apa ada kendala selama menjalankan program tersebut? Ya, kalau kendala pasti ada, karena di lapangan salah satu kendalanya kaitan dengan misalnya keterbatasan biaya, karena kita juga terbatas oleh biaya, dalam hal ini APBD kita terbatas. Tapi juga itu tidak jadi kendala juga, karena ada beberapa wilayah di lingkungan kita yang masyarakatnya sudah mau nih swadaya, jadi ngumpulin pribadi dari masyarakat. Jadi mereka berswadaya demi jalannya program-program ini. Jadi kalau dibilang kendala, kadang ya kendalanya ada. Salah satunya biaya, yang kedua juga masyarakat kita saat ini kan sudah multikultur. Jadi ada orang yang masih ya tingkat kesadarannya juga masih ada yang kurang juga, ada yang tingkat kepeduliannya tinggi juga. Jadi sebenarnya kendala itu pasti ada. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di Duren Mekar? Kalau tingkat pendidikan, kalau berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Depok, masyarakat Duren Mekar dominan berpendidikan SMA. Bagaimana angka usia kerja di Duren Mekar? Kebanyakan ya memang yang bekerja itu ya di range usia antara usia 17 sampai 50 tahun. Dan masyarakat di Duren Mekar lebih dominan itu pekerjaannya oleh wira swasta. Jadi karena memang di wilayah kita juga masih kental dengan ada yang bertani, ada yang memang punya usaha-usaha. Jadi lebih dominan pekerjaannya itu wira swasta dibanding pekerja kantoran atau anggota TNI, Polri ataupun PNS, guru dan lain-lain. Jadi kita lebih dominan berwira swasta. Sedangkan wira swasta itu kan tidak terbatas oleh umur. Ada yang umurnya lebih dari 50, ada yang 60, tapi dia berusaha punya wira swasta, bisa dikatakan masuk usia kerja juga. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.